Halo Leo, jumpa lagi bersama Mimin di sini. Sesuai janjiku yang cukup lama kuucapkan pada kalian semua, bahwasanya aku akan membuat sebuah video khusus terkait alasan mengapa seorang Orochi masih hidup hingga sekarang. Yap, sejak lama banyak dari para nakama yang sudah berspekulasi jika Shogun terjelek di muka bumi alias Kurozumi Orochi masih hidup usai ditebas lehernya oleh Kaido. Atau usai dia yang dalam wujud buah iblisnya ditebas bersamaan oleh para Akazaya. Selain memang buah iblisnya yang terlihat bisa memunculkan peluang tersebut, ada hal lain selain itu yang sudah lama ingin kubahas atau bicarakan bersama kalian, Leo. Baik dalam beberapa review video atau dalam obrolan di grup One Piece yang kuikuti. Aku menyebutnya dengan rekonsiliasi. Oke Leo, kita mulai pembahasan dengan mencari tahu makna kata rekonsiliasi. Rekonsiliasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Dalam teori perdamaian, rekonsiliasi juga digambarkan sebagai produk penutupan dan penyembuhan. Penutupan dalam arti tidak membuka permusuhan, penyembuhan dalam arti direhabilitasi. Ini menurut Galtung di tahun 1998. Beberapa poin yang perlu kita catat. Pertama, pemulihan hubungan. Kedua, penyelesaian perbedaan. Ketiga, penutupan dan penyembuhan. Jika kita balik kembali ke sosok seorang Shogun Orochi, yang meski sebenarnya memang seorang karakter yang kurang baik, namun sejarah kelam hidupnya lah yang menjadi alasan terlahirnya sosok seorang Kurozumi Orochi. Tidak hanya Orochi, bahkan dari sejarah kelam tersebut kita juga mendapati sosok seorang Kurozumi Kanjuro. Yap, keduanya adalah hasil dari sejarah, yang mana kita tahu pada masa lalu di negeri Wano Kuni, salah satu klan yang ada di sana, yaitu klan Kurozumi, telah dibabat habis dan dipersekusi hanya karena kesalahan dari sang pemimpin klan Kurozumi. Semua orang yang memiliki nama Kurozumi dibunuh, dikejar, dibuli dan juga dipersekusi. Termasuk hal itu terjadi pada Orochi dan Kanjuro, hingga akhirnya menciptakan kebencian dan dendam yang tentu akan melekat dalam diri Orochi dan Kanjuro yang kita tahu sampai saat ini. Mungkin hal ini jualah yang membuat seorang Kozuki Oden tidak langsung bertindak atas tindak tanduk yang dilakukan Orochi pasca kepergian dan kedatangannya kembali ke negeri Wano Kuni. Mungkin di sini Oden melihat adanya kesalahan pada leluhur klannya, yaitu klan Kozuki, yang seolah membiarkan apa yang terjadi pada seluruh klan Kurozumi. Mungkin Oden juga berpikiran yang sama denganku, rekonsiliasi perlu dilakukan. Pemulihan hubungan, penyelesaian perbedaan, penutupan kasus, dan penyembuhan perasaan. Inilah yang menjadi alasan kuat bagiku menganggap tidak mungkin seorang Orochi mati begitu saja, tanpa ada hal yang terselesaikan. Padahal kita tahu, One Piece adalah cerita di mana akan terjadi penyelesaian dari suatu permasalahan yang terjadi di masa lalu, yang tidak terselesaikan sampai kedatangan kapten tercinta kita. Jika kita ingat kasus penduduk langit di Sandia, hal yang menjadi permasalahan sejak lama akhirnya terselesaikan di akhir Ars Skype, di mana akhirnya tanah yang diperebutkan, yang mana memang tanah kelahiran Sandia, yang merupakan bagian pulau yang diterbangkan oleh Knock Upstream hingga sampai ke Pulau Langit, akhirnya diungkapkan kebenarannya dan tidak lagi menjadi sengketa perebutan oleh masing-masing pihak, karena semuanya boleh tinggal bersama di tanah leluhur bangsa Sandia tersebut. Kembali lagi ke pembahasan, sama seperti kasus di Ars Skype, sepertinya apa yang terjadi di negeri Wano Kuni tentang terjadinya persekusi suatu klan memang harus diselesaikan. Kembali lagi menelisik, rekonsiliasi merupakan inisiatif penting untuk menghilangkan ketidakpercayaan dan kebencian yang memicu berulangnya konflik, mencapai konsolidasi perdamaian, dan memungkinkan terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan. Jika boleh kukatakan, menghentikan dendam yang terjebak dalam lingkaran amarah. Karena permasalahan itu tak akan pernah selesai jika tidak terjadi rekonsiliasi. Atau opsi keduanya, salah satu pihak benar-benar lenyap atau hilang.
Namun kembali harus kukatakan, suatu klan atau suku boleh saja dibabat habis, namun paham atau ideologinya akan selalu ada dan terlahir kembali di generasi-generasi selanjutnya. Karena meski klan atau suku telah dilenyapkan secara paksa, namun pasti akan ada seseorang yang tertarik dan mencari tahu tentang ceritanya. Kembali lagi ke Kurozumi Orochi. Mengapa ia masih hidup? Kesampingkan dulu tentang rekonsiliasi. Mari kita mencari alasan dari sisi kekuatan buah iblisnya. Ini berdasarkan pendapat mungkin banyak nakama. Jika Orochi belum mati karena wujud buah iblisnya yang memiliki 8 kepala, yang mungkin memiliki makna 8 nyawa sebagai suatu kelebihannya. Karena harus kita ingat, setiap buah iblis Zoan mitologi selalu melekat suatu kemampuan yang berkaitan dengan legendanya. Contoh, Marco the Phoenix dengan api abadinya atau api penyembuhannya. Kemudian Katarina Devon dengan buah iblis Kyuubi-nya, dia mampu menyerupai atau merubah wujudnya, menyerupai wujud orang lain. Seperti itu kira-kira, Leo. Lalu kembali ke buah iblis Orochi. Sesuai nama buah iblisnya, Hebi Nomi model Yamata no Orochi, buah iblis mistik yang memiliki 8 kepala, sesuai dengan kemunculan pertama kekuatan buah iblisnya di chapter 932 dengan 8 buah kepala, yang mana nampaknya ada satu kepala utama yang menjadi pusat kendali kepala-kepala lainnya. Terlihat memiliki janggul rambut dan memakai mahkota, sama seperti perwujudan Orochi dalam wujud manusianya. Kemudian berlanjut, setelah pengkhianatan Kaido, Orochi tewas oleh sebuah tebasan pedang. Dan berdasarkan apa yang coba kita jelaskan sebelumnya, maka nyawa Orochi berkurang 1 dan akhirnya tersisa 7 nyawa saja. Sehingga tidak heran dia masih bisa muncul kembali di chapter di mana para Akazaya bertemu dengannya. Orochi nampaknya pergi bersama Pukurokuju, dan akhirnya seperti yang kukatakan, Orochi bertemu kembali dengan para Akazaya. Nah, Leo, yang menarik di sini adalah mengenai perubahan atau transformasi Orochi ke wujud Zoan mitologinya. Bukannya bertransformasi dengan 7 kepala, namun Orochi memilih bertransformasi dengan 6 kepala saja untuk berhadapan dengan para Akazaya. Dilihat dari gambar, kesemua kepala dipenggal oleh Kinemon dan kawan-kawan. Maka dengan ini tersisa 1 nyawa atau 1 kepala. Sepertinya Orochi memang sengaja hanya mengeluarkan 6 kepala dan menyimpan 1 kepala untuk berjaga-jaga. Sehingga di salah satu chapter terbaru, kita bisa melihat dia masih hidup dan mengintip pertarungan antara Jack sang tandus melawan Inuarashi. Jika kita boleh list, dari 8 kepala, 1 kepala dipenggal oleh Kaido, 6 kepala dipenggal oleh Kinemon dan kawan-kawan, sehingga masih tersisa 1 kepala, ya Leo. Dan kembali, kenapa Oda Sensei masih membuat Orochi hidup? Selain memang karena Oda jarang mematikan karakter yang ia buat, hal ini menurutku berkaitan dengan rekonsiliasi tadi. Hal yang harus diselesaikan, yang kemungkinan bisa terjadi di akhir Ars Wano Kuni, di mana bisa saja seorang Kozuki Momonosuke dari perwakilan klan Kozuki akan berdamai dan saling memaafkan dengan klan Kurozumi yang diwakili oleh Kurozumi Orochi. Rekonsiliasi ini penting, Leo. Banyak atau ada saja kejadian serupa terjadi di belahan-belahan dunia, bahkan di negeri kita tercinta sekalipun. Jadi bagaimana menurutmu, Leo? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yos. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.